sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali, yang bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang merakit power karena menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Ada power yang akan saya buat dari awal. Untuk kitnya sudah saya rakit juga di sini menggunakan OCL yang sederhana tapi hasilnya cukup lumayan. Jadi nanti saya akan berbagi karena ada pertanyaan tentang kit ini dari sahabat-sahabat. Jadi nanti akan saya bagikan untuk videonya. Jadi di sini juga saya sudah membuatkan PSU-nya seperti ini menggunakan 6 buah elko dan satu PCB ini sudah dilengkapi dengan stop start. Jadi stop start ini menggunakan stop start 24 volt, untuk ampere menggunakan 30 ampere. Jadi untuk trafo besar relay kodok ini sudah sangat mantap sekali. Jadi rangkaian untuk stop startnya sangat sederhana, dan di sini menggunakan dioda sisir sebesar 25 ampere. Jadi sudah saya pasang heatsink seperti ini. Jadi untuk power ini menggunakan trafo sebesar 10 ampere bel untuk merakit sebuah power ini. Jadi di sini sebagian sudah saya pasang seperti ini untuk di bagian belakangnya, sementara untuk di bagian depan ada yang belum saya pasang. Jadi sekarang saya ingin membuatkan dulu untuk volume di bagian depan dan lampu indikator sinyal seperti ini. Oke, sekarang lanjut. Buat sahabat-sahabat, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi. Jadi di sini saya menggunakan PCB seperti ini untuk membuat di bagian potensionya. Di potensio ini saya buat menempel seperti ini. Jadi saya buat seperti ini untuk di bagian potensio, di bagian depan ini. Jadi tinggal ditempelkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga dilengkapi dengan lampu indikator atau lampu sinyal. Saya buat seperti ini, jadi langsung dengan lampunya. Nah, jadi seperti ini nanti tinggal diteguhkan ke depan seperti ini. Nah, karena sudah dipaskan dengan lubangnya, jadi sangat mudah sekali untuk memasang. Jadi untuk hambatan lampu sinyal ini saya menggunakan 10 ohm untuk sebagai penghambat supaya LED ini tidak mudah putus. Menggunakan R seperti ini untuk sebagai penghambat. Jadi tujuannya supaya tidak mudah putus. Lalu setelah pemasangan saya menggunakan kabel head seperti ini. Karena kabel head seperti ini dia punya groundnya itu sangat mantap sekali, jadi bisa untuk anti dengung. Jadi buat sahabat-sahabat kemungkinan kalau ada yang merakit power menimbulkan suara dengung, sahabat bisa menggunakan kabel head seperti ini. Karena versi saya menggunakan kabel head ini yang seperti ini jarang menimbulkan suara dengungan karena dia punya groundnya tebal. Jadi sudah saya buatkan seperti ini untuk di bagian depannya. Jadi sudah dipasang kabel. Jadi ada kabel input, jadi kabel output yang masuk ke drivable power lengkap dengan kabel untuk lampu sinyal ini. Jadi tinggal dipasang ke bagian depan seperti ini.
pasangnya sudah. Jadi untuk kelihatan di bagian dalamnya seperti ini. Jadi dia menempel ke bagian PCB seperti ini. Oke, untuk di bagian depan sudah selesai. Sekarang saya memasang di bagian PSU nya. Jadi seperti ini untuk di bagian PSU. Jadi nanti tinggal ditanda. Jadi sudah dapat titik lubangnya. Oke, jadi tinggal pengeboran. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal sahabat cari posisi. Nah, seperti ini. Jadi mana kaki yang dibuat tadi kurang pas, sahabat bisa menentukan seperti ini supaya pas untuk di bagian lubang. Jadi di sini nanti trapo biar lebih aman. Dan sekarang lanjut ke pemasangan kabel di bagian instalasi listrik. Jadi untuk kabel ini menggunakan kabel 2,5. Sahabat bisa lepas lagi untuk di bagian PCB. Lalu dipotong sesuai ukuran, jangan terlalu pendek juga jangan terlalu panjang. Potong sekiranya mudah untuk memasang atau membolak-balik nanti setelah perakitan. Supaya aman, sahabat bisa memasangnya selosong bakar sebagai pelindung. Jadi untuk tegangan tinggi ini atau tegangan listrik ini sangat berbahaya kalau kita salah-salah cara pemasangannya. Jadi menggunakan selosong bakar seperti ini. Nah, lalu sebelum pemasangan kabel-kabel yang lain, tinggal kita pasangi kabel-kabel pendukung. Saya pasang seperti ini. Jadi saya pasang kabel semuanya berwarna hitam. Nah, seperti ini. Lalu karena kakinya sudah ada, tinggal sahabat paskan untuk panjang kabelnya seperti ini. Lalu sahabat potong. Ini untuk tegangan yang terhubung ke kit atau transistor panelnya. Sinyal untuk di bagian yang lain itu semuanya sudah terpasang. Sekarang lanjut pemasangan di bagian tegangan listrik yang masuk ke stop start seperti ini. Nah, jadi kebetulan arahnya jadi searah dengan kabel-kabel yang lain. Jadi seperti ini. Nah, nanti tinggal kita rapikan untuk pemasangan di bagian kabel-kabel atau instalasinya. Nah, seperti ini. Jadi untuk beberapa komponen atau jalur-jalur itu sudah semuanya sebagian dipasang. Lalu pemasangan di bagian kapasitor untuk di bagian stop-start. Karena ini punya peran penting untuk stop-startnya supaya bekerja dengan sempurna. Dan ini kapasitor sebagai pembuang arus sisa, jadi menggunakan di sini 100K. Jadi untuk stop start ini saya modif lagi untuk di bagian bawahnya
supaya untuk delainya itu memakan waktu kurang lebih 2 atau 3 detik. Karena kalau tidak dimodif seperti ini, dia langsung on. Jadi di sini sudah hampir kelar untuk di bagian PSU-nya. Lalu diambil posisi seperti ini dan disesuaikan panjang kabel yang menuju ke trafo dan switch. Lalu kita potong seperti ini. Lalu yang masuk ke switch on off, saya pasang soket tancap seperti ini. Ini hasilnya. Oke, untuk soft start dan instalasi kabel ini sudah hampir selesai semua, tinggal pemasangan di bagian trafo. Jadi kebetulan sahabat kita ini minta trafo 10 ampere, jadi di sini 10 ampere bel. Seperti ini. Jadi kalau 10 ampere bel ini dia punya lilitan tembaga, hasilnya sangat mantap sekali. Dan di sini saya sudah membuatkan protektor dan penguat sinyal satu PCB seperti ini. Jadi ini komponen protektornya, ini komponen penguat sinyalnya. Jadi di sini langsung terhubung ke bagian input di bagian belakang ini untuk menjadi satu PCB. Jadi di sini menggunakan tegangan 15 volt untuk di bagian proteknya. Jadi protek ini terhubung langsung ke kipas. Jadi sekarang saya ingin coba pasang kipas. Jadi kalau sahabat menggunakan seperti ini, memasang langsung dari tegangan protek langsung ke kipas, itu biasanya ada menimbulkan suara getaran di speaker. Jadi sahabat harus memasang hambatan, bisa menggunakan transistor IC 7812 atau 7815 kalau memang ada menimbulkan getaran, atau kalau tidak hanya dipasangi hambatan sebagai untuk menghilangkan suara getaran di speaker. Biasanya ada menimbulkan getaran dan biasa juga tidak ada menimbulkan getaran. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu apakah kipasnya langsung mutar. Pas langsung mutar ke ini ke bagian depan seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal memasang tegangan, yaitu tegangan di bagian penguat sinyal. Jadi penguat sinyal ini menggunakan tegangan sebesar 47 dari trafo yang sudah dipasangi hambatan untuk menjadi tegangan 12 volt. Jadi untuk pemasangan sudah hampir selesai untuk di bagian tegangan dia langsung menyatu. Jadi
Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal finishing akhir. Jadi di sini semuanya sudah lengkap, sudah ada semua untuk di bagian masing-masing pegangan. Tinggal sekarang pemasangan di powernya. Oke, setelah itu pemasangan di bagian power. Jadi power ini saya menggunakan OCL. Jadi OCL ini harus dimodif lagi. Jadi akan dipasang di sini. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi untuk semuanya di bagian permono ini sudah saya pasang. Sekarang saya ingin coba mengetes suara, karena yang di bagian sebelah sini belum dipasang apa-apa. Jadi untuk powernya belum ada, jadi sebelah dulu. Jadi kalau sebelah sudah aman, baru pindah ke sebelah sini. Jadi kalau sebelahnya belum aman, nanti kita menghidupkan, ntar yang tidak aman itu bisa KO. Jadi versi Ismail Dadang mengerjakan sebuah power itu seperti ini, sebelah dulu, nanti setelah ini normal baru pindah ke sebelah lagi. Jangan sekaligus dipasang, nanti kalau ada masalah nanti bisa menyebabkan power lebih parah masalahnya. Oke, sekarang saya ingin coba mendengarkan musik. Oke, sekarang saya coba mengangkat. Jadi di sini sudah saya colokkan. Jadi untuk suaranya itu menggunakan speaker Lion 18. Jadi menggunakan 35 volt itu untuk di bagian heatsinknya tidak panas, dingin saja. Jadi karakternya dominan low, dominan mid. Jadi kalau untuk 18, jadi kalau dominan low itu kemungkinan power ini bukan pakaiannya.